Tiga kejanggalan donasi 2 triliun Aki Ditio untuk atasi COVID-19 di Sumatera Selatan. Donasi 2 triliun atas nama almarhum Aki Ditio dan keluarga memang penuh polemik. Selain sosok Aki Ditio, kini publik pun disorot perhatiannya kepada anak bungsu Aki Ditio, Herianti. Berikut 3 kejanggalan yang terjadi pada donasi 2 triliun Aki Ditio yang niatnya diperuntukkan bagi penanggulangan COVID-19 di Sumatera Selatan. Uang tidak bisa dicairkan. Jika berdasarkan catatan wartawan senior yang juga mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan, diperkirakan uang donasi 2 triliun milik Aki Ditio berada di Bank Singapura. Jika menelisik hukum yang berlaku di negara ini, bisa jadi ahli waris yakni anak-anak Aki Ditio bukanlah power of attorney dari aset tersebut. Dengan kata lain, bukan orang yang memiliki kekuasaan dan kewenangan penuh atas aset-aset sang bapak yang sudah lama berputar di negara tersebut. Dengan perakiraan ini, maka sampai kapanpun ahli waris yang tidak masuk dalam list power of attorney akan sulit mencairkan atau dapat leluasa menggunakan uang dari aset Aki Ditio. Apalagi mengingat di negara Singapura, mereka yang mengelola aset orang yang telah meninggal harus berdasarkan dokumen hukum yang berlaku. Orang tersebut bisa jadi bukan ahli waris seperti halnya keluarga, anak, dan lainnya, seperti halnya kebanyakan ahli waris di negara Indonesia. Ahli waris terlilit hutang 3 miliar. Bersamaan dengan pemeriksaan anak bungsu Aki Ditio, Herianti, lalu terkuak juga jika ia pernah dilaporkan atas dugaan penipuan pengadaan fiktif. Disebut-sebut jika pengadaan fiktif tersebut pengadaan barang di Istana Negara. Kasus ini pun dihentikan beberapa hari setelah munculnya prosesi pemberian donasi Aki Ditio 2 triliun rupiah pada 26 Juli 2021 lalu. Pemberian donasi dilakukan kepada Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Prof. Eko Indraheri secara pribadi. Usut punya usut karena Jenderal Bintang 2 ini disebut kenal dengan Aki Ditio dan anak Aki Ditio. Namun pada 3 Agustus 2021 kemarin, polisi akhirnya mengungkapkan jika saldo buliat giro tidak cukup 2 triliun. Seperti halnya janji donasi yang akan diberikan keluarga besar Aki Ditio ini. Banyak publik yang kemudian bertanya mengapa pemberian donasi dalam jumlah besar tidak disampaikan kepada Satuan Tugas COVID-19 sebagai lembaga yang diperuntukkan bagi penanggulangan dan penanganan COVID-19. Sempat ditetapkan tersangka lalu diklarifikasi polisi. Senin 2 Agustus lalu, polisi sempat menetapkan anak bungsu Aki Ditio sebagai tersangka. Ancaman pasalnya pun menyangkut berita bohong atau hoax. Nama Kapolda disebut-sebut dekat dengan keluarga Aki Ditio dan sempat disebut jika sumbangan sudah disampaikan kepada Kapolda. Namun kabar itu terbantahkan karena buliat giro atas nama Herianti tidak memiliki saldo yang cukup. Secara historis hukumnya sebenarnya yang dirugikan Kapolda Sumatera Selatan. Dengan penelusuran demikian, ia menambahkan, maka akan diketahui siapa pemegang kuasa atas aset yang disebut-sebut berada di Bank Singapura dan di Hong Kong. Kini, polisi masih menyelidiki aliran rekening anak Aki Ditio. Polisi pun mengungkapkan telah menyurati Bank Indonesia sebagai lembaga otoritas guna mendukung proses penyelidikan kebenaran donasi dalam jumlah fantastis ini. Polisi pun berkoordinasi dengan pihak lainnya guna mendukung proses penyelidikan tersebut. Menurut ia, publik juga harus membedakan urusan keluarga pribadi Aki Ditio sehingga jangan sampai menghakimi sesuatu yang belum jelas.